Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 206.1. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kuat, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Paviliun Dewa Laut, itu Paviliun Dewa Laut. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia pernah berpikir dia bisa memasuki Paviliun Dewa Laut dengan begitu cepat. Yang benar adalah bahwa ketika tetua Paviliun Dewa Laut sedang membahas masalah ini untuk mengizinkan Huo Yuhao ke Paviliun Dewa Laut, tidak ada yang mempertanyakan keputusan tersebut, meskipun Huo Yuhao baru berusia 17 tahun. Masuknya Huo Yuhao ke Paviliun Dewa Laut tidak ada hubungannya dengan Penatua Mu. Ini terjadi karena kontribusinya pada akademi, dan dia diberi hadiah yang sesuai. 1376 cetak biru, ini adalah kontribusi Huo Yuhao untuk akademi. Ini berarti dia telah mengirim cetak biru akademi untuk membangun 1376 alat jiwa yang berbeda. Cetak biru ini telah memberikan dorongan besar bagi Departemen Alat Jiwa. Akademi Shrek tidak kekurangan uang. Faktor pembatas yang paling penting untuk 3 kerajaan asli di Douluo benua untuk mengembangkan alat jiwa adalah kurangnya logam mulia. Situasi Akademi Shrek dalam aspek ini relatif lebih baik, dan satu alasan untuk itu adalah karena kekuatan keuangan mereka, sementara yang lain adalah karena struktur batin Akademi Shrek. Akademi Shrek memikul beban kota Shrek. Mereka memiliki asosiasi dagang mereka sendiri yang kuat, yang telah mencapai kekaisaran Sun Moon. Logam mulia memiliki kepentingan strategis yang substansial dan sulit untuk dibeli, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Selama 2 tahun terakhir, ketika Huo Yuhao terus-menerus mengirim kembali cetak biru, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah melihat kemajuan yang eksponensial. Meskipun mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Huo Yuhao telah berhasil membantu mereka menghemat banyak waktu dan upaya dalam penelitian. Cetak biru yang digembar-gemborkan Huo Yuhao dan otaknya untuk menggambar sekarang ada di perpustakaan Paviliun Dewa Laut, dan draft aslinya disimpan dengan aman. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah Akademi Shrek yang akan ada di sana untuk waktu yang lama, dan Huo Yuhao telah ditulis ke dalam sejarah Akademi sebagai pahlawan. Xian Liner tersenyum dan berkata, kamu pantas mendapatkan ini, Yuhao. Lebih baik jika Anda tahu tentang ini, dan kami belum mengumumkannya ke Akademi. Pertama, kami dapat melindungi Anda dengan cara ini, dan alasan lainnya adalah karena Anda masih seorang siswa di Akademi. Anda akan secara resmi lulus dari halaman dalam setelah turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan. Huo Yuhao tertegun sejenak, dan memprotes, tapi saya belum menyelesaikan tugas pengintaian saya. Yan Shaoze terkekeh dan berkata, apa yang telah Anda lakukan memiliki nilai 10 kali lebih tinggi daripada tugas-tugas pengintaian itu. Guru kami berbicara kepada saya tentang jalan masa depan Anda sebelum dia meninggal, Akademi tidak dapat menahan Anda, dan kami hanya dapat mendukung Anda dan menjadi sesuatu yang bisa membuat Anda jatuh kembali. Sekte Tang telah didirikan, bukan? Itu harus menjadi platform Anda untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, Anda masih harus memenangkan kejuaraan selama kompetisi besar, dan kami sangat yakin Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Anda belum mengabaikan kultivasi Anda saat Anda bekerja keras untuk alat jiwa, bukan? Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan percaya diri, saya sudah memiliki 5 cincin jiwa. Yan Shaoze tampak heran ketika dia berkata, 5. Anda sudah memiliki 5 cincin jiwa. Sangat cepat. Untuk siswa normal, mencapai peringkat 50 pada usia 17 dianggap sangat cepat. Selanjutnya, Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Kultivasi jauh lebih sulit bagi jiwa bela diri ultimate, tetapi dia masih berhasil mencapai peringkat 50 hanya dalam 2 tahun. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yan Shaoze. Xian Liner terkikik dan berkata, saya pikir Anda hampir bisa menjadi maskot akademi sekarang, Yuhao. Mengapa? Karena kamu adalah monster kecil. Kaulah di antara semua siswa yang pernah kulihat yang paling cocok dengan deskripsi itu. Petik 2. Yan Shaoze berkata, ayo pergi. Kita harus mengambil sesuatu untuk dimakan juga sebelum kita mulai bepergian.
Kembali ke Shrek Academy dengan aman adalah hal yang paling penting saat ini. Petik 2. Ya, kembali ke Shrek Academy dengan aman adalah yang terpenting. Mereka makan siang sederhana, dan Fan Yu mengikuti instruksi Yan Shaoze untuk membawa Hekaitu, Ye Xiaosheng, dan siswa lainnya untuk melakukan perjalanan. Yan Shaoze dan Xian Liner membawa Huo Yuhao dan beristirahat sebentar lebih lama sebelum mereka melenggang keluar dari kota Maplelif dan berjalan menuju Akademi Shrek. Mereka mengambil waktu mereka dan berjalan perlahan, sehingga mereka dapat menjauhkan diri dari kelompok di depan mereka. Jika kita disergap, kamu akan melindungi Huo Yuhao dan aku akan menyerang. Xian Liner berkata kepada Yan Shaoze. Yan Shaoze mengerutkan kening dan berkata, Liner, semakin tua usia Anda, semakin keras kepala dan keras kepala Anda. Anda masih ingin memperebutkan saya sesuatu seperti ini. Petik 2. Xian Liner mengangkat alis dan berkata, kamu pikir aku sudah tua? Lihatlah dirimu sendiri. Petik 2. Ahem. Di depan anak itu, Yan Shaoze bergumam canggung. Xian Liner mendengus dan berkata, anak apa? Yu Hao adalah kakak junior Anda, dan itu berarti kita semua termasuk dalam generasi yang sama. Usia seharusnya tidak pernah memengaruhi senioritas dalam hierarki. Petik 2. Aku tidak bisa berbicara denganmu. Anda dapat mengambil ofensif, lalu saya akan mendukung Anda dari samping, apakah itu baik-baik saja? Sikap hitam perut Yan Shaoze akan selalu sangat terpengaruh di depan Xian Liner. Xian Liner berkata, itu lebih seperti itu. Saya sudah lama tidak aktif. Saya harap Jing Hongchen mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menyergap kami, sehingga saya tidak semua bersemangat untuk apa-apa. Petik 2. Huo Yuhao merasa geli saat mendengarkan dari samping. Kedua dekan tidak tampak gugup sama sekali, ini adalah hasil dari fondasi dan kemampuan yang solid. Dia bahkan belum pernah melihat mereka dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak tahu siapa yang akan dikirim Jing Hongchen setelah mereka, tuan jiwa yang kuat. Meriam jarak jauh. Dengan persepsi kedua dekan tentang bahaya, meriam jarak jauh mungkin tidak akan menjadi ancaman sama sekali kecuali peluru meriam stasioner kelas 9 digunakan. Lebih jauh lagi, itu akan terlalu mencolok. Illustrious Virtue Hall tidak ingin memusuhi Akademi Shrek, setidaknya tidak di permukaan. Kedua belah pihak tidak memiliki dendam atau konflik yang mendalam. Jing Hongchen mungkin akan memberikan semua yang dia miliki jika ini adalah sekte tubuh, tapi ini adalah Akademi Shrek. Setelah 1 atau 2 jam lagi, Yan Shaoze melirik ke langit dan berkata, ini hampir benar. Mari kita ambil langkahnya. Petik 2. Mereka bertiga melepaskan alat jiwa tipe terbang mereka dan melayang ke langit menuju Shrek Academy. Huo Yuhao merasa jauh lebih santai dan nyaman terbang bersama para dekannya. Dia tidak harus berurusan dengan hambatan udara, karena Yan Shaoze melepaskan kekuatan jiwanya dan membungkus mereka bertiga di dalamnya. Kekuatan propulsi dilepaskan oleh alat jiwa tipe terbang mereka pada saat yang sama, dan mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Kedua dekan berjuluk Douluo, mereka akan kembali di Shrek Academy dalam waktu kurang dari 4 jam. Huo Yuhao berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi beban dalam pertempuran yang akan datang. Tanda hubung. Waktu terus berlalu, dan mereka semakin dekat ke Akademi Shrek. Mereka jauh di dalam wilayah kekaisaran jiwa surgawi setelah 1 jam lagi. Apakah mereka tidak datang sama sekali? Jika itu masalahnya, kita akan menyia-nyiakan upaya kita, kata Xian Liner dengan nada penyesalan dalam suaranya. Yan Shaoze membentak, bukankah itu bagus? Kembali ke Shrek Academy dengan aman adalah hal yang paling penting. Anda tidak pernah memperbaiki pertikaian Anda, Liner. Petik 2. Xian Liner memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah Anda lupa judul saya? Yan Shaoze tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa melupakan? Anda adalah Valkyrie Douluo. Anda adalah satu-satunya orang yang berani menyebut diri Anda seperti itu. Valkyrie yang membumbung menembus langit meninggalkan kenangan yang begitu hidup bagi banyak orang saat itu. Petik 2. Tidak hanya denganmu, ya. Xian Liner mendengus. Yan Shaoze berkata, jangan seperti ini, Liner. Kami berdua orang dengan keluarga, dan Anda masih begitu tanpa ampun dan tidak kenal ampun. Kita sudah sangat tua, mengapa kita tidak bisa hidup harmonis satu sama lain? Petik 2. Xian Liner berbalik dan bergumam, tidak bisa diganggu denganmu lagi. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka mengobrol. Huo Yuhao bisa merasakan 2 gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan beriak di dekatnya, dan dia secara otomatis menatap ke kejauhan. Cuaca cerah hari ini, dan langit berwarna biru untuk beberapa kilometer ke depan.
Namun, pada saat ini, langit telah berubah di kejauhan, dan sepetak awan gelap yang luar biasa melayang ke arah mereka dengan cepat. Awan gelap tampaknya meluas terus-menerus, dan rasanya seperti mereka menahan mereka dan mengancam akan membanjiri segala sesuatu. Xian Liner mendengus dingin, dan melangkah keluar dari lingkaran pelindung Yan Shaoze dengan satu gerakan. Alat jiwa tipe terbangnya melambat di langit, dan dia melayang di udara. Tetap di belakangku, kata Yan Shaoze kepada Huo Yuhao, yang harus kamu lakukan hanyalah menonton. Iya, Huo Yuhao mengakui. Awan tebal dan suram datang lebih cepat, dan mereka bisa melihat seberapa besar mereka ketika mereka semakin dekat. Awan gelap berangsur-angsur terbentuk di langit, dan benar-benar berubah menjadi penampakan kepala harimau besar. Suara tebal yang menyerupai guntur bergulir dapat terdengar, mengatakan, apakah Anda masih ingat teman lama Anda, Yan Shaoze? Mata Yan Shaoze menyipit sedikit. Kamu masih hidup, Zhang Peng. Apakah Anda bersiap untuk membiarkan saya menyelesaikan hari ini? Petik 2. Mulutmu masih sangat kotor, Yan Shaoze. Saya ingin melihat siapa yang akan menyelesaikan siapa hari ini. Petik 2. Awan gelap yang luas dalam bentuk kepala harimau melepaskan raungan yang memekakkan telinga, dan tekanan mengerikan muncul pada saat berikutnya yang melesat ke arah mereka bertiga seperti gelombang pasang. Xian Liner membuatnya bergerak pada saat ini. Dia melolong ke langit, dan melonjak ke atas dalam sekejap. Api hijau membakar keluar dari tubuhnya. Tubuh Xian Liner tumbuh lebih besar, dan tidak butuh lebih dari beberapa detik sebelum tingginya lebih dari 5 meter, dan satu set baju hijau muncul di tubuhnya. Baju sirah ini menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik. Huo Yuhao tidak tahu usia sebenarnya Xian Liner, tapi dia bisa tahu dari percakapannya dengan Yan Shaoze bahwa dia pasti sudah cukup tua. Tetapi ketika dia menyaksikan Xian Liner melepaskan baju sirahnya, dan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 5 hitam naik dari bawah kakinya, kerangka yang diperbesar membuatnya tampak lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Dia memiliki sikap gagah berani dan heroik yang penuh dengan keinginan bertarung. Valkyrie Douluo, Xian Liner. Suara yang dalam tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kupikir kalian berdua putus. Bagaimana kabarmu dengan Yan Shaoze, orang munafik ini, pria palsu ini? Petik 2. Soul Land 2 Chapter 206.2. Omong kosong. Xian Liner marah, karena dia menyentuh tempat yang sakit. Dia meraih ke langit dengan tangan kanannya dan pilar api hijau meletus, mengikuti tombak muncul di tangannya. Alat jiwa. Huo Yuhao langsung menyadari bahwa tombak itu adalah alat jiwa, dan alat jiwa pertempuran jarak dekat pada saat itu. Itu adalah alat jiwa pertarungan jarak dekat kelas 8. Xian Liner mengarahkan tombak ke depan, dan raungan drakonik yang memekakkan keluar dari mulutnya. Api hijau langsung meledak darinya, berubah menjadi kepala naga besar sebelum meluncur menuju awan gelap. Sejumlah besar awan gelap menghilang di dalam api hijau, kepala naga hijau memiliki keunggulan absolut. The Valkyrie melambung melalui langit mengesankan. Suara berat menggeram. Ketika awan gelap menghilang, sesosok manusia muncul di tempat mereka. Dia menekuk tangan kanannya dan mengepalkannya ke langit. Kepala naga dengan cepat menghilang di tengah beberapa ledakan dahsyat. Ketika itu terjadi, Xian Liner menatap mata lawannya di kejauhan. Musuhnya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di atas sepetak awan gelap. Kulitnya sangat kecoklatan, sementara salah satu alisnya, secara khusus, sedikit lebih tinggi dari yang lain. Karakter Raja Besar ditulis dengan warna hitam di dahinya. Dia memiliki kerangka kecil kekar yang tidak cocok dengan suaranya, dan tampak kecil dibandingkan dengan Xian Liner, yang saat ini tingginya lebih dari 5 meter. Kamu masih berani muncul di dunia, Zhang Peng. Apakah Anda sudah lupa bagaimana penatuamu menunjukkan Anda belas kasihan saat itu? Xian Liner mengarahkan tombaknya ke arahnya saat dia dengan marah bertanya. Pria tua itu menurunkan suaranya dan menjawab, tentu saja saya ingat. Penatuamu memberi saya kesempatan, dan saya akan selalu mengingat kebaikan dan kemurahan yang ditunjukkannya kepada saya. Saya tidak mengungkapkan diri saya kepada dunia sepanjang waktu bahwa penatuamu masih hidup, tetapi sekarang karena penatuamu telah berlalu, sumpah itu tidak berlaku lagi. Bantuan itu telah mengambil kebebasan bertahun-tahun dari saya, tidak ada orang lain yang akan menahan saya lagi. Tentu saja saya akan menunjukkan diri saya kepada dunia sekali lagi. Aku tidak akan menyakitimu atau Yan Shaoze karena kami pernah berkenalan, kalian berdua bisa pergi. Namun, kamu harus meninggalkan teman kecil itu. Petik 2. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, Zhang Peng, Anda tampaknya semakin kacau semakin tua.
Anda sebenarnya bersekongkol dengan Kekaisaran Sun Moon, sepertinya kamu sudah menemukan bos yang baik. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu membalas dengan marah, omong kosong, omong kosong. Saya tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Bulan Matahari, atau apapun tentang aula kebajikan terkenal. Serahkan dia, kalian berdua bisa kencing. Petik 2. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Xian Liner. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu percaya diri dan tidak realistis? Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana mengejar kami. Dia meraung ke langit begitu dia selesai berbicara, dan tubuhnya melintas di udara seperti sambaran petir hijau. Dia muncul di depan pria tua itu dalam sekejap dan menusukkan tombaknya ke arahnya. Sebuah ledakan memekakkan telinga menerobos langit seperti guntur, diikuti oleh bayangan naga hijau yang luar biasa, yang berkedip sekali sebelum menghilang di belakang punggungnya ketika ujung tombak itu tiba di depan pria tua itu. Pria tua itu meletakkan kedua tangannya di depan dadanya, menyebabkan bola hitam segera muncul di tengah telapak tangannya ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kakinya. 9 cincin jiwanya bersinar secara bergantian, sementara bola hitam memblokir ujung tombak Xian Liner. Ruang sepertinya meledak pada saat itu, di mana saat itu Huo Yuhao merasa bingung sejenak dan langit tiba-tiba berubah gelap. Xian Liner dan pria tua berjubah hitam itu sekarang telah terlibat dalam pertempuran. Tinju Zhang Peng adalah senjatanya. Kabut hitam pekat muncul dengan setiap serangan yang dia sampaikan. Di sisi lain, gaya bertarung Xian Liner jauh lebih buas dan liar, raungan naga yang keras bisa terdengar setiap kali dia menusuk dengan tombaknya dan berulang kali memaksa Zhang Peng mundur di langit. Yan Shaoze berkata, awasi dengan cermat, Yu Hao. Pertarungan tingkat ini sulit didapat, dan akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Pria berkulit hitam bernama Zhang Peng, dan gelarnya adalah Scorpion Tiger. Dia adalah seorang penguasa jiwa jahat yang jiwa bela dirinya menuntutnya untuk terus mengonsumsi darah hewani untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dia tidak seburuk itu dibandingkan dengan sebagian besar tuan jiwa jahat. Guru kami menangkapnya beberapa waktu lalu, tetapi karena aura iblis jiwanya tidak sepadat itu, dan karena ia tidak pernah menyakiti orang lain sebelumnya, guru kami membiarkannya pergi. Sudah bertahun-tahun sejak itu, jadi dia mungkin Douluo Transcendent sekarang. Dia sangat sulit dihadapi. Saat ini, dia hanya menguji kemampuan Xian Liner, dia belum mengungkapkan kemampuannya sebagai tuan roh jahat. Namun, dia berhasil menjadi Douluo Transcendent semata-mata karena jiwanya tidak jahat. Seorang Douluo Transcendent yang juga seorang tuan roh jahat murni akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Petik 2. Zhang Peng, Scorpion Tiger Douluo, didorong mundur terus-menerus, tetapi dia tidak tampak bingung atau panik sama sekali. Satu-satunya hal yang dia rasakan sedikit terkejut ketika dia secara pasif membela diri terhadap serangan histeris Xian Liner. Xian Liner mengolah jiwa bela diri dan alat jiwanya. Dia mungkin masih cukup jauh dari Yan Shaoze dalam hal kemampuan bertarung, tetapi sejak kapan kemampuan ofensifnya menjadi begitu kuat? Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin Huo Yuhao membiarkan kesempatan ini pergi? Dia segera menyuarakan keraguan dalam benaknya, Din Yan, naga raksasa yang disulap di belakang Din Xian harusnya adalah jiwa bela dirinya, bukan? Tubuhnya telah menjadi sangat besar, dan sepertinya dia menggunakan martial soul true body-nya. Namun, jiwa bela dirinya tampak seperti seekor naga. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin dia bisa menyebut Yan Shaoze sebagai kakak laki-lakinya, karena Yan Shaoze berusia lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, dia dengan hormat memanggilnya sebagai Dekan Yan. Yan Shaoze menjawab, semua Master 7 cincin jiwa memiliki tubuh sejati jiwa-jiwa. Namun, martial soul true bodies dapat berubah-ubah. Melalui penelitian bertahun-tahun di dalam akademi, kami telah menemukan metode lain untuk melepaskan tubuh sejati jiwa marsial kami begitu kami menjadi Douluo Transcendent. Meskipun ini tidak akan meningkatkan kekuatannya, kita akan dapat mempertahankan bentuk manusia dalam pertempuran. Bagi para penguasa jiwa yang lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat, bisa mempertahankan bentuk manusia mereka bisa sangat bermanfaat. Kami menyebut teknik pertempuran ini kepemilikan tubuh sejati. Petik 2. Huo Yuhao merasakan hatinya berdenyut setelah mendengar penjelasan Yan Shaoze. Jiwa bela dirinya adalah mata roh dan kalajengking Ratu Es Batu Giok. Bahkan dia sendiri tidak tahu seperti apa tubuh sejati jiwa-jiwanya begitu dia berhasil menembus peringkat 70. Apakah dia akan berubah menjadi kalajengking untuk pertempuran? Adapun mata rohnya, apakah dia benar-benar akan menjadi sepasang mata? Hanya waktu yang tahu. Din Yan,
Apakah Master Jiwa 7 Cincin sepenuhnya tidak dapat menggunakan teknik pertempuran True Body Possession? Huo Yuhao bertanya. Yan Shaoze menjawab, tidak harus. Namun, menggunakan teknik True Body Possession akan membagi konsentrasi Master Jiwa, sehingga Master Jiwa harus sangat mahir memanipulasi roh mereka. Mereka harus mencari tahu perpaduan yang tepat antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, serta masalah yang ditimbulkan dengan menggunakan teknik kepemilikan tubuh sejati setelah mengungkapkan tubuh sejati jiwa marsial mereka. Bahkan jika mereka mampu mencapai ini, durasi yang dapat dipertahankan dalam pertempuran akan berkurang 2/3 dibandingkan dengan menggunakan tubuh sejati jiwa marsial seseorang. Ini berat dan tidak menguntungkan. Anda adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, jadi manipulasi spiritual tidak akan menjadi masalah bagi Anda, tetapi masih harus dilihat seberapa baik Anda dapat memanipulasi roh Anda. Bahkan jika Anda dapat berhasil menggunakan teknik kepemilikan tubuh sejati, itu mungkin melemahkan kemampuan Anda, dan manfaatnya mungkin tidak menebus kerugian. Anda akan lebih mengerti ketika kultivasi Anda mencapai tahap itu dan Anda bisa melihatnya sendiri. Petik 2. Iya. Huo Yuhao tidak terlalu memikirkan masalah kepemilikan tubuh sejati. Kultivasinya masih rendah, dan situasinya secara drastis berbeda dari yang dimiliki oleh seorang guru jiwa normal. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang lain di tingkat yang sama, dan dia memiliki jiwa bela diri kembar, salah satunya adalah Ultimate Ace. Selain itu, jiwa permaisuri salju juga secara ajaib muncul, dan dia memperoleh 4 keterampilan jiwa yang kuat begitu saja, bahkan jika seseorang tidak dapat digunakan. Ini adalah alasan bahwa Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa, begitu penanamannya mencapai peringkat 70, situasinya akan jauh lebih berbeda daripada tuan jiwa yang normal. Karena itu, ia juga merasa bahwa teknik kepemilikan tubuh sejati ini mungkin sebenarnya berguna baginya. Pertempuran yang mengamuk di langit terus menjadi semakin ganas dan epik. Xian Liner mengharumkan namanya sebagai Valkyrie saat dia berputar dan melenggang di langit. Langit berderak dengan kuat setiap kali dia memukul dengan tombaknya, nyala api hijau yang berubah menjadi riak udara yang mengembang ke arah luar. Ketika hal-hal berlanjut, dia berulang kali memaksa Zhang Peng kembali, dan rasanya seolah Zhang Peng hampir tidak bertahan. Din Yan, jiwa bela diri Din Xian. Yan Shaoze menamparkan dahinya dan berkata, "Oh, aku lupa memberitahumu. Jiwa bela diri Liner sangat unik, itu dianggap sebagai jiwa bela diri mutan. Dengan demikian itu berarti dia mungkin satu-satunya di seluruh dunia dengan jiwa bela dirinya. Dia menamakan jiwanya sebagai Green Flame Dragon. Jika Anda berpikir bahwa jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe api, maka Anda sangat salah. Jiwa bela diri Green Flame Dragon mutannya sebenarnya tipe angin. Api hijau yang Anda lihat sebenarnya terbuat dari udara yang sangat padat yang terus-menerus bergema. Mereka sangat destruktif, dan dapat menyebabkan disintegrasi." Petik 2. Kehancuran. Huo Yuhao menatap api hijau dengan heran. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe angin. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, disintegrasi mengacu pada kekuatan ledakan yang ditimbulkan ketika angin begitu tertekan sehingga energi mereka berkembang keluar begitu angin meletus. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang disentuh angin akan rusak oleh kekuatan ledakan ini, dan pada gilirannya akan hancur. Ledakan itu mungkin lebih unggul dari jiwa bela diri naga api, yang merupakan alasan bahwa Liner mahir dalam pertempuran frontal dan menerobos garis. Namun, Anda tidak bisa meremehkan Zhang Peng, karena dia belum mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Meskipun dia hanya dianggap sebagai penguasa jiwa setengah jahat, dia masih seorang guru jiwa jahat, dia masih cukup sulit untuk ditangani. Petik 2. Zhang Peng akhirnya tidak tahan lagi saat Xian Liner terus memaksanya kembali. Awan gelap tiba-tiba berkontraksi ke langit, dan dia meraung saat dia meninju dengan kedua tinju. Raungan harimau yang dalam dan kasar bergema di udara, sementara gelombang suara dan riak udara mengetuk 3 serangan terus-menerus Xian Liner. Tubuh Zhang Peng cepat berkembang, dan dia langsung berubah menjadi harimau hitam yang sangat besar, martial soul true body-nya. Harimau hitam raksasa itu panjangnya lebih dari 15 meter, sementara ekornya terangkat tinggi ke udara dan sekarang memiliki kait yang berkelap-kelip dengan cahaya gelap di ujungnya. Awan gelap di langit sekarang ada di bawah kakinya, dan matanya yang ungu penuh dengan permusuhan. Dia membuka mulutnya dan meraung, gelombang suara yang kuat menembus langit ketika gema yang tak berujung bergema di udara. Bayangan gelap berulang kali dilepaskan dari awan gelap di bawahnya, dan mereka bertransformasi masing-masing menjadi binatang buas dari segala bentuk dan ukuran ketika mereka meraung dan melolong nyaring lalu menerkam ke arah Xian Liner.
Soul Land 2 Chapter 206.3. Zhang Peng meluncurkan gerakan kuatnya. Itulah Scorpion Tiger Martial Soul True Body-nya. Scorpion Tiger lahir dari makhluk yang sangat kuat yang dikenal sebagai Dark Demon Evil Tiger. Namun, itu dianggap sebagai subspesies, karena tidak seperti setan. Meskipun itu tidak sehebat Evil Tiger Dark Demon, itu juga membutuhkan konsumsi darah dan jiwa binatang buas secara teratur untuk mempertahankan diri dan berkembang. Apa yang dia bebaskan sekarang adalah roh-roh binatang buas yang telah dia serap dan jiwa binatang buasnya sendiri yang dibentuk melalui perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Ini adalah gerakan tanda tangan Zhang Peng, dan ini sangat sulit untuk dihadapi. Jiwa binatang sangat tahan terhadap serangan fisik, sementara mereka juga dilengkapi dengan kemampuan ofensif fisik dan spiritual. Pengguna, Zhang Peng, juga dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam jiwa binatang buas manapun untuk penyergapan tiba-tiba kapan saja. Petik 2. Analisis langsung Yan Shaoze memberi Huo Yuhao pemahaman yang lebih dalam tentang Scorpion Tiger Douluo ini. Dia merasakan kesemutan di hatinya ketika dia menyaksikan jiwa-jiwa binatang buas di langit. Baginya, status judul Douluo masih sangat jauh, dan dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tingkat itu. Namun, dia paling tidak takut dengan serangan spiritual, lagi pula, dia adalah murid Calamity Necromancer Electrolux, dan hukum ilahi necromancy telah diberikan kepadanya. Dalam beberapa hal, dia sendiri adalah seorang ahli nujum, dan tidak bisa lebih mudah baginya untuk menjadi master jiwa jahat jika dia mau. Tentu saja, Huo Yuhao tidak melihat dirinya seperti itu, dan dia juga tidak ingin menjadi penguasa roh jahat. Apa yang dia ingin lakukan adalah membunuh tuan roh jahat. Xian Liner tidak bisa lagi mempertahankan keunggulannya sebelumnya begitu Zhang Peng melepaskan jiwanya. Tombak di tangannya menari-nari di langit, dan serangannya terus berlanjut seperti gelombang pasang, tetapi jiwa-jiwa binatang itu sangat sulit diatasi. Ini adalah jiwa-jiwa binatang buas yang telah dipelihara Zhang Peng selama bertahun-tahun, dan mereka juga memiliki jejak spiritualnya. Ada 12 jiwa buas utama, dan mereka membentuk keterampilan jiwa ke-8 Zhang Peng, 12 utusan binatang. 12 utusan binatang semua memiliki kultivasi yang setara dengan seorang master jiwa berdering 8. Meskipun mereka tidak mengancam Xian Liner, mereka tidak punya masalah menjeratnya. Jika jiwa-jiwa binatang buas utama ini diserang, mereka dapat menyerap jiwa-jiwa binatang normal lainnya di sekitar mereka untuk mengisi kembali diri mereka. Zhang Peng memandang dari samping dalam bentuk Scorpion Tiger-nya, dan tubuhnya secara bertahap menjadi tidak berbentuk sementara awan gelap di bawah kakinya mulai mengembang sekali lagi dan menembus seluruh medan perang. Huo Yuhao berada di bawah perlindungan kekuatan jiwa Yan Shaoze, jadi dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya gelombang kekuatan jiwa di luar. Namun, setengah dari langit telah berubah menjadi hitam pada saat ini, dan petir hijau berkedip tanpa henti dari waktu ke waktu. Itu bahkan pantas untuk menggambarkan langit sebagai penuh dengan bencana dan bencana alam. Mata Yan Shaoze tiba-tiba melihat ke arah lain, dan dia bergumam, "Mengapa menyembunyikan dirimu jika kamu di sini? Keluar." Saya tahu bahwa Zhang Peng sendiri tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan saya dan Xian Liner pada saat yang sama. Petik 2. Kamu mengharumkan namamu sebagai murid Dewa Naga Douluo. Indera yang mengesankan. Sebuah suara tua terdengar di langit, dan sebuah celah tiba-tiba terbuka di udara, lalu siluet manusia keluar dari dalam. Dia juga seorang pria tua, tetapi penampilannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Zhang Peng. Pria tua ini tinggi, dan rambut perak di kepalanya disisir sebaik mungkin. Wajahnya merah seperti bayi, dan alisnya yang panjang tergerai dari kedua sisi wajahnya ketika dia meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia melayang di udara begitu saja, dan tidak melepaskan sedikit pun kekuatan jiwa sama sekali. Undulasi kekuatan jiwa yang dilepaskan dari pertempuran antara Zhang Peng dan Xian Liner menghilang ketika mereka datang dalam jarak 10 meter darinya, dan tidak dapat menjangkau sama sekali. Wajah Yan Shaoze menjadi serius dan serius. Bukan hanya karena lelaki tua ini secara langsung menyebut-nyebut penatuamu ketika dia muncul, itu juga karena dia tidak mengenali lelaki tua ini sama sekali. Dengan usia Yan Shaoze dan statusnya sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, ia telah melihat sebagian besar gelar Douluo dengan reputasi di benua. Dia bisa merasakan bahaya dan bahaya ekstrim dari pria tua ini, tetapi dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Lelaki tua itu tersenyum ketika dia melihat mata Yan Shaoze yang waspada dan berkata, "Aku sudah lama tidak meninggalkan gunung, dan sebagian besar temanku mungkin sudah pergi sekarang. Bahkan penatuamu telah meninggal, sungguh sia-sia. Aku di sini hari ini untukmu, sebenarnya.
Saya ingin melihat apakah murid penatuamu telah mewarisi semua kemampuannya. Nama saya Long Xiaoyao, meskipun saya tidak yakin apakah Anda akan mengingat saya. Petik 2. Long Xiaoyao. Yan Shaoze bergidik ketika mendengar nama ini, dan sesosok seseorang muncul di benaknya. Dia berseru, kamu adalah Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Kamu masih hidup. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, ya, saya sudah sangat tua, tapi saya masih hidup. Sayang sekali bahwa Muen telah melewati saya. Sentimen keluhan yang mendalam mengalir di matanya ketika dia mengatakan ini. Huo Yuhao, yang berdiri di samping Yan Shaoze, bisa mengatakan bahwa emosi pria tua ini tidak salah. Ekspresi santai di wajah Yan Shaoze menghilang sepenuhnya. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berharap makhluk yang begitu kuat berada di antara kelompok yang ditemukan Jing Hongchen untuk menyergap mereka. Siapakah Long Xiaoyao? Dia adalah naga suci kegelapan, yang berbagi reputasi dengan penatuamu pada hari itu sebagai naga suci kembar hitam putih. Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, dan Dewa Naga Douluo, Muen. Jiwa bela diri Long Xiaoyao adalah naga suci kegelapan. Naga suci kegelapan dan naga suci penatuamu adalah ekstrim gelap dan terang di antara jiwa-jiwa bela diri tipe naga, dan tingkat kultivasi mereka telah saling menyaingi pada hari itu. Tetapi karena suatu alasan, Long Xiaoyao tiba-tiba menghilang dari bumi. Yan Shaoze bahkan belum dilahirkan ketika Long Xiaoyao menghilang dari benua. Wajar kalau dia belum pernah melihat individu yang kuat ini sebelumnya. Yan Shaoze mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, salam, Senior Long. Saya tidak pernah berpikir saya akan benar-benar bisa bertemu Anda suatu hari nanti. Petik 2. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, akulah yang tidak berani melihat Muen. Saya telah mengecewakannya terlalu banyak, dan saya tidak akan menunjukkan diri saya kepada dunia dengan mudah jika bukan karena fakta bahwa dia telah meninggal dunia. Tapi sekarang aku sangat menyesal karena dia benar-benar pergi, aku tidak pernah benar-benar berani berdiri di depannya untuk meminta maaf. Petik 2. Yan Shaoze merasakan kesemutan di hatinya dan berkata, saya ingat guru mengatakan bahwa Anda berdua benar-benar teman baik pada masa itu. Meskipun Anda memiliki jiwa bela diri naga kegelapan, Anda jujur dan bicaranya alami. Hari ini, Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Muen tidak memberitahumu tentang apa yang terjadi di antara kami saat itu. Dia hanya berusaha menyelamatkanku dari sebuah wajah, lupakan saja, lupakan saja. Saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda hari ini untuk menghormati Muen. Petik 2. Yan Shaoze tidak mengerti mengapa Long Xiaoyao akan muncul di sini sebagai musuh mereka. Namun, dia bisa tahu dari sikap Long Xiaoyao bahwa dia tampaknya memiliki beberapa masalah tersembunyi yang tidak bisa dia bicarakan. Matanya sedikit menyipit, dan dia memaksakan tawa ketika dia berkata, Senior Long, apakah kamu benar-benar akan menggertak anak muda? Long Xiaoyao berkata, seseorang telah mempercayakan tugas ini kepadaku, dan aku harus melakukannya sejak aku sudah berjanji padanya. Saya berutang budi pada seseorang, jadi saya tidak punya pilihan selain membiarkan diri saya digunakan oleh orang ini. Bagaimana kalau kita melakukannya dengan cara ini? Anda akan mengambil 3 serangan dari saya, menyerahkan cincin di tangan teman kecil itu, dan kemudian Anda bisa pergi. Aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Namun, gadis itu harus tetap tinggal. Petik 2. Yan Shaoze menjadi sangat khawatir. Senior Long, kita. Long Xiaoyao mengangkat tangannya, udara di sekitar mereka tiba-tiba berputar dengan kuat, dan Yan Shaoze tidak bisa menyuarakan sisa kalimatnya. Matanya menjadi dingin, dan lapisan cahaya biru berkilau di bawah pupil matanya. Keputusan saya telah dibuat, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, waspada. Petik 2. Saat dia berbicara, Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya tanpa melepaskan jiwa bela dirinya dan menunjuk ke arah Yan Shaoze. Yan Shaoze menempatkan Huo Yuhao di belakangnya dalam sekejap, dan lapisan cahaya putih yang sangat pekat muncul dari tubuhnya. Tangisan Phoenix renyah bergema melintasi langit, dan seekor Phoenix emas melayang di belakang punggungnya. Yan Shaoze membentuk lingkaran dengan tangannya saat dia mendorong keluar dengan kedua telapak tangan. Tangisan Phoenix menjadi sangat melengking, dan meskipun Huo Yuhao berada di bawah perlindungan Yan Shaoze, dia masih merasa seolah-olah rohnya akan terkoyak-koyak. Eye of Destiny secara otomatis diaktifkan, dan dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan menutupi dirinya dengan lapisan cahaya keemasan. Baru setelah itu ia dapat menstabilkan dan mengubah orientasi dirinya.
Jika langit adalah balon yang sangat besar, maka jari Long Xiaoyao tampaknya telah memunculkan balon ini. Sebuah lubang hitam raksasa dengan diameter 3 meter muncul tanpa peringatan di hadapan Yan Shaoze. Itu seperti monster dengan mulut terbuka lebar, dan hendak menelan Yan Shaoze dan Huo Yuhao secara keseluruhan. Cahaya putih muncul dari telapak tangan Yan Shaoze dan melonjak ke dalam lubang hitam. Serangkaian 17 suara ledakan meledak di langit, dan tubuhnya bergetar terus-menerus dari kekuatan saat dia mundur 1000 meter dalam sekejap. Radiant Phoenix, tidak buruk, tidak buruk. Tidak heran Anda bisa menjadi murid langsung Muen. Long Xiaoyao tidak mengejar, tetapi mengangguk ke arah Yan Shaoze sebagai gantinya. Ekspresi Yan Shaoze sungguh luar biasa pada saat ini. Seseorang bisa memalsukan namanya, tetapi orang pasti tidak bisa memalsukan kultivasinya. Kultivasi Kaisar Naga Douluo jelas berada di ranah yang sama dengan gurunya, bahkan pemimpin sekte tubuh Dubushi, yang juga seorang Ultimate Douluo, mungkin lebih rendah darinya. 2 kali lagi. Long Xiaoyao bergumam. Mengintimidasi kita anak-anak muda bukanlah masalah besar sama sekali. Pada saat ini, suara renyah yang diwarnai kemarahan bisa terdengar. Long Xiaoyao akan meluncurkan serangan lain, tetapi dia tertegun sejenak. Huo Yuhao melangkah keluar dari belakang Yan Shaoze, dan ada kesedihan dan kemarahan di matanya. Dia memelototi Long Xiaoyao dan berkata, "Kamu tidak layak menyebut nama guruku, kamu bahkan tidak layak menjadi teman guruku. Anda tidak perlu berpura-pura dengan 3 serangan Anda. Anda tidak akan pernah mendapatkan cincin itu kembali bahkan jika Anda membunuh saya hari ini. Bahkan jika saya harus mengirimnya ke dimensi yang berbeda, saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda." Petik 2. Yan Shaoze tidak menyangka Jing Hongchen akan dapat menemukan orang yang begitu kuat, dan Huo Yuhao juga tidak berharap dia akan membawa masalah seperti itu untuk Yan Shaoze dan Xian Liner. Dia bisa tahu dari nada Yan Shaoze bahwa mereka menghadapi makhluk tangguh dari generasi yang sama dengan Penatuamu, dan budidayanya mungkin mirip dengan Penatuamu juga. Keberadaan yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Ketika Long Xiaoyao terus mengungkit nama Penatuamu berkali-kali dan setelah dia memaksa kembali Yan Shaoze, Huo Yuhao tidak tahan lagi, dan dia mengatakan semuanya dengan marah.